Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah kali ini sebuah cerita dari Bang Pian. Sebuah kisah yang berjudul Penunggu Ruko Milik Pak Teguh. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari semakin senja dan udara dingin di daerah yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan itu mulai dirasakan oleh Bang Pian dan juga Ardi. Rasa lelah yang dialami keduanya tergambar di wajah mereka. Namun ada rasa puas dalam hati setelah keduanya dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di garmen milik Pak Teguh. Sesampainya di rumah Pak Cecep, aroma teh hangat menyambut mereka. Istri Pak Cecep dan juga Mbak Maya telah menyiapkan hidangan sederhana untuk mereka. Bang Pian yang merasa sangat lelah langsung menjatuhkan dirinya ke kursi yang ada di teras rumah. Sementara Ardi masih sempat tersenyum melihat kelakuan Bang Pian, meski matanya terlihat sayu karena kelelahan. Mbak Maya yang sejak tadi merasa cemas akhirnya merasa lega melihat mereka kembali dengan selamat. Dan dengan senyum yang mengembang, dia menghampiri Bang Pian dan juga Ardi yang sedang melepas lelah. "Alhamdulillah, akhirnya Bang Pian sama kamu balik ke sini lagi, Di," ucap Mbak Maya sambil tersenyum ke arah Ardi. "Ini Bang, diminum dulu tehnya," Ibu Mbak Maya sambil meletakkan teh panas di atas meja. "Alhamdulillah, makasih banyak ini Mbak. Baru ini saya dibikin minuman sama majikan," balas Bang Pian yang membuat Mbak Maya tersenyum malu. "Abang bisa saja, saya bukan majikan Abang, tapi saya mau jadi keluarga Abang. Jadi mulai sekarang jangan anggap saya atasannya Bang Pian ya. Awas loh kalau bilang gitu lagi," balas Mbak Maya yang membuat Bang Pian salah tingkah kala itu. "Ngomong-ngomong, gimana Bang? Apa garmen udah aman dari gangguan-gangguan itu?" tanya Mbak Maya penasaran. "Insya Allah aman Mbak. Ya kita mah cuma bisa ngusahain, soal hasilnya kan tinggal Allah yang menentuin," balas Bang Pian sambil menyeruput teh hangat yang ada di hadapannya. "Alhamdulillah, terima kasih ya Bang," balas Mbak Maya dengan mata berkaca-kaca. Bang Pian hanya tersenyum mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Mbak Maya. Setelah suasana hening, tiba-tiba Bang Pian mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Dia mulai merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, dan dengan wajahnya yang terlihat serius, Bang Pian pun berdiri dan berjalan masuk ke dalam rumah Pak Cecep. "Ada apa Bang? Kok kayaknya ada sesuatu yang bahaya? Apa jangan-jangan sosok itu kembali lagi?" tanya Pak Cecep penasaran. "Iya Bang, ada apaan sih? Kok Maya jadi merinding deh?" sahut Mbak Maya sambil terus melihat ke arah Bang Pian. Kagak ada apa-apa Pak, aman kok," balas Bang Pian yang terus mencari sesuatu dengan melihat sekelilingnya. "Gak ada apa-apa, tapi kok bikin takut gitu sih Bang?" sambung Mbak Maya yang mulai berpindah tempat duduk ke sebelah Ardi. "Ya iyalah, orang saya lagi nyari soib saya. Ngomong-ngomong, dia kemana Mbak?" tanya Bang Pian penasaran. "Siapa sih Bang? Kalau ngomong yang jelas dong Bang, jangan bikin merinding begitu," balas Mbak Maya yang membuat Bang Pian dan juga Ardi tersenyum. "Perasaan saya dari tadi kagak nyium baunya si Pendi. Emang dia kemana Mbak?" tanya Bang Pian yang membuat Mbak Maya menghela nafas lega sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Ya Allah Bang, bilang kan dari tadi gak usah pasang muka serius begitu. Maya takut tahu," balas Mbak Maya dengan wajah kesalnya. Lagian ngapain pakai takut? Kan di sampingnya ada Abang Ustadz tuh," ucap Bang Pian sambil melirik ke arah Ardi. Awas ya, kalau sampai nakut-nakutin Maya lagi, Maya bilangin ke Kak Intan deh," balas Mbak Maya sambil memalingkan wajahnya. "Lah, dia manyun, dasar betina, gede banget ambeknya," gumam Bang Pian. "Mbak, itu si Pendi kemanain? Saya takut dia ngapa-ngapain nih," tanya Bang Pian dengan wajah penasarannya. "Tadi Bapak telepon minta Bang Pendi supaya dia balik ke Jakarta. Soalnya hari ini Bapak ada beberapa meeting di luar kantor. Jadi Bang Pendi diminta buat antar Bapak," balas Mbak Maya menjelaskan. "Oh gitu, lah terus
Saya sama Ardi bagaimana? Masa harus nginep lagi di sini? Kagak enak sama Pak Cecep. Tanya Bang Pian dengan suara perlahan. Namun pandangannya tertuju ke arah Pak Cecep dan istrinya yang hanya tersenyum melihat kelakuan Bang Pian. Ya, abang pulang sama saya lah, balas Mbak Maya singkat. Asik, tadi dibikin minum, terus ntar disopirin. Enak bener dah punya majikan kayak Mbak Maya, ucap Bang Pian yang membuat Pak Cecep dan Ardi tertawa. Enak aja, yang bawa mobil abang lah. Masa iya ada 2 orang laki, masih saya juga yang bawa mobilnya, ucap Mbak Maya yang mengundang tawa. Ya udah dah, ntar biang Bang Ardi aja yang bawa mobilnya. Saya udah lama kagak nyupir, udah lupa yang mana gas sama yang mana rem, balas Bang Pian sambil tertawa. Hari semakin senja dan langit mulai berubah menjadi gelap. Udara dingin semakin menusuk, tetapi kali ini suasana di rumah Pak Cecep terasa lebih tenang. Di tengah perbincangan yang terasa hangat itu, tidak ada lagi hawa mencekam seperti malam sebelumnya. Semua kini telah kembali ke tempatnya masing-masing. Malam pun mulai menyelimuti desa, dan setelah beristirahat serta menjalankan ibadah sholat maghrib, Bang Pian, Ardi dan juga Mbak Maya akhirnya berpamitan kepada Pak Cecep dan keluarganya. Walau merasa sedih dengan perpisahan itu, tapi Pak Cecep tetap mengantar mereka dan mengucapkan rasa terima kasih yang sangat tulus. Setelah berpamitan, mereka bertiga masuk ke dalam mobil. Bang Pian mulai menghidupkan mesin mobil dan perlahan kendaraan itu melaju meninggalkan rumah sederhana yang telah menjadi tempat perlindungan mereka semalam. Dari kaca spion, Bang Pian masih bisa melihat Pak Cecep dan keluarganya melambaikan tangan, hingga akhirnya mereka menghilang di kejauhan. Di dalam mobil suasana sempat hening. Masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Ardi bersandar di kursi dengan mata terpejam, berusaha meresapi ketenangan setelah segala kejadian yang mereka alami. Sementara Mbak Maya duduk di bangku belakang, menatap keluar jendela, menikmati pemandangan desa yang perlahan memudar dalam gelap. Keesokan harinya, Bang Pian pun menemui Pak Teguh untuk melaporkan hasil kerjanya. Dengan ditemani oleh Mbak Maya, Bang Pian menjelaskan apa saja yang terjadi di pabrik tahu dan juga garmen milik Pak Teguh kala itu. Pak Teguh duduk dengan wajah serius. Sesekali dia menghela nafas panjang, menyimak dengan seksama penjelasan dari Bang Pian. Di sebelah Pak Teguh, Mbak Maya duduk sambil membuka sebuah buku catatan. Sambil sesekali menimpali apa yang disampaikan Bang Pian. Tidak lupa, Mbak Maya juga menceritakan tentang sosok Ardi yang sudah bersedia membantu Bang Pian untuk membereskan permasalahan yang ada di sana. Wah, saya tidak menyangka jika anak muda sehebat itu Bang Pian, ujar Pak Teguh yang tampak kagum dengan cerita tentang sosok Ardi. Ya, boleh dibilang Ardi itu guru spiritual saya, Pak. Biar kata umurnya tuaan saya, tapi dia yang ngajarin saya tentang hal-hal spiritual gitu, balas Bang Pian yang membuat Pak Teguh terkesima. Kalau begitu, nanti tolong Bang Pian ajak Mas Ardi lagi ya, karena saya masih memiliki satu tempat yang menurut saya agak aneh, Bang. Emangnya tempat apaan ya, Pak? Tanya Bang Pian penasaran. Pak Teguh terdiam sejenak sambil menatap ke arah Mbak Maya, dan setelah Mbak Maya menganggukkan kepala, tanda jika dia menyetujui sesuatu. Pak Teguh pun mulai menceritakannya. Jadi gini loh Bang, saya itu punya beberapa ruko, tapi sejak dibangun ruko itu nggak ada yang mau menyewanya. Pernah ada 2 atau 3 orang menempati ruko itu, tapi baru beberapa minggu mereka pindah dan tidak jadi melanjutkan usahanya di sana, ujar Pak Teguh menjelaskan. Sewanya kemahalan kali Pak, makanya kagak ada yang mau buka usaha di situ, balas Bang Pian yang membuat Pak Teguh dan Mbak Maya tersenyum. Kalau soal uang sewa, kita mah fleksibel Bang. Bahkan kita kasih free 1 bulan buat mereka, ya semacam promo gitu deh. Tapi tetap saja pada nggak mau nerusin usaha di sana, sahut Mbak Maya yang ikut menjelaskan. Waduh, kalau pertama masuk gratis, belum ada yang mau juga, berarti emang ada yang kagak beres dong Mbak, balas Bang Pian dengan wajah yang terlihat serius. Makanya Bang, jadi kita kasih free-nya itu gini Bang, yang mau nempatin ruko harus tanda tangan surat kesepakatan. Terus ada semacam uang deposit yang harus mereka setor ke kita, dan itu kita balikin semua kok, ucap Mbak Maya menjelaskan. Udah banyak orang yang mau buka usaha di sana tapi gagal, dan udah hampir 3 tahun lah ruko itu kosong, imbu Mbak Maya lagi.
Mbak Maya pun mulai menceritakan lebih detail lagi apa yang dialami oleh orang-orang yang hendak menyewa ruko 2 lantai milik Pak Teguh itu. Dan berdasarkan informasi dari orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian aneh di sana, Mbak Maya dan Pak Teguh menyimpulkan jika ada sesuatu tidak kasat mata yang sering mengganggu tempat tersebut. Setelah perbincangan itu, Pak Teguh pun meminta Bang Pian untuk pulang dan beristirahat terlebih dulu sebelum dia melanjutkan tugasnya untuk melihat apa yang sebenarnya mengganggu di komplek pertokoan milik Pak Teguh. Keesokan harinya, Bang Pian yang kembali mengajak Ardi pun mulai mendatangi ruko yang dimaksud bersama Mbak Maya. Mereka pun tiba di lokasi sekitar pukul 2 siang. Bang Pian dan Ardi melangkah mantap menuju ruko yang dimaksud, sementara Mbak Maya berjalan sedikit di belakang mereka. Bangunan 2 lantai itu tampak biasa saja dari luar, dengan cat dinding yang mulai pudar dan pada beberapa bagian terlihat ada yang mengelupas. Begitu mereka mendekat, suasana terasa berbeda. Udara di sekitar terasa lebih dingin, meskipun sinar matahari masih bersinar terang. Langkah mereka melambat saat memasuki salah satu ruko yang menurut Mbak Maya pernah beberapa kali ditempati orang yang hendak menyewanya. Aroma lembab segera menyergap, bercampur dengan bau dari benda-benda kecil yang sengaja ditinggalkan oleh orang yang sebelumnya hendak menyewa. Bang Pian melangkah lebih jauh, matanya menelusuri setiap sudut ruangan, sementara Ardi berjalan di sampingnya, sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar, mencari sesuatu yang mungkin dapat dijadikan petunjuk. "Gimana, Di? Lu udah ngerasain sesuatu?" tanya Bang Pian dengan wajah yang terlihat serius kala itu. "Belum ada sih, Bang," balas Ardi singkat sambil terus melihat ke sekelilingnya. "Masa iya kagak ada di remitnya ini tempat? Padahal kata orang yang mau nyewa sering ngalamin kejadian-kejadian aneh," gumam Bang Pian yang kini terlihat melangkah ke arah bagian tangga. "Ya namanya tempat udah lama kosong, Bang. Bisa jadi yang mengganggu itu cuma makhluk-makhluk yang lewat aja," balas Ardi yang terus mengikuti langkah Bang Pian. "Gua heran sama Pak Teguh. Padahal dia kagak percaya sama hal-hal mistis, tapi malah sering dapat gangguan. Yang di pabrik lah, yang di garmen lah, sampai di rumahnya," ucap Bang Pian yang kini berada di lantai atas. Di lantai 2, suasana terasa lebih sunyi. Ruangan itu lebih pengap, meski dari salah satu jendela besar di sana membiarkan cahaya matahari masuk. Dan baru beberapa saat Bang Pian serta Ardi berada di sana, tiba-tiba angin berembus kencang dari arah belakang mereka. Padahal tidak ada ventilasi yang cukup untuk menciptakan hembusan sekuat itu. "Bang, Mbak Maya!" seru Ardi yang langsung bergegas berlari ke arah tangga dan langsung turun ke lantai bawah. Tanpa berkata-kata lagi, Bang Pian pun langsung mengikuti langkah Ardi. Dia juga langsung berlari ke bawah untuk memastikan keadaan Mbak Maya yang entah bagaimana seolah mereka lupakan saat itu. "Astagfirullahaladzim, waduh, bos kecil ngapain ini? Dia malah rebahan di sini," ujar Bang Pian ketika dia mendapati Mbak Maya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dah, ini ngapa, Dik? Kok bisa pingsan begini dah?" tanya Bang Pian yang terlihat panik kala itu. Bang Pian segera berlutut di samping Mbak Maya yang tergeletak di lantai. Nafasnya masih ada, meski lemah. Sementara itu Ardi yang berdiri di samping Bang Pian terus mengamati keadaan sekitar, seolah dia telah menemukan sesuatu yang menyebabkan Mbak Maya jatuh pingsan. Tanpa buang waktu, Bang Pian mencoba membangunkan Mbak Maya dengan menepuk pipinya perlahan. Namun tidak ada reaksi. Keringat dingin pun mulai membasahi pelipis Bang Pian yang sangat mengkhawatirkan keadaan Mbak Maya kala itu. "Istighfar, Neng, istighfar. Jangan takut. Kan ada abang di sini," ucap Bang Pian sambil terus berusaha membangunkan Mbak Maya. "Bang, tenang Bang. Mbak Maya nggak apa-apa. Sekarang abang tolong bantu saya bikin pagar pelindung, Bang," pinta Ardi dengan wajah yang terlihat tenang. Tanpa membantah apa yang telah dikatakan oleh Ardi, Bang Pian pun mulai memejamkan mata dan membaca doa perlindungan dengan khusyuk. Bibirnya bergerak cepat mengucap ayat-ayat suci yang sudah lama dihafalnya dan sering juga digunakannya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba suara gemersik terdengar dari bagian dalam ruko, seperti ada sesuatu yang bergerak menjauh dari tempat mereka. Aroma anyir samar tercium, disertai dengan hawa panas yang terasa menusuk kulit. Bang Pian tetap fokus, suaranya semakin mantap, hingga perlahan hawa mencekam itu mulai berkurang. "Gimana, Dik? Dia belum sadar juga nih?" tanya Bang Pian dengan wajah yang semakin terlihat cemas. "Mau gak mau ya selesain saat ini juga, Bang. Yang penting makhluk itu udah gak bisa kemana-mana lagi.
Dia masih ada di sini, Bang. Ujar Ardi yang terus memutar tasbih kecil di tangan kanannya. Apa jangan-jangan sukmanya Mbak Maya dibawa pergi ya, Di? Tanya Bang Pian lagi. Iya, Bang. Cuma dia masih ada di sini. Nah, kelebihan makhluk ini, dia bisa nyamarin energinya, Bang. Makanya dari tadi kita berdua nggak ngerasain apa-apa. Balas Ardi menjelaskan. Nah, terus bagaimana, Di? Tumbenan gue jadi bingung banget nih. Ujar Bang Pian sambil mengusap keringat di wajahnya. Abang jaga di sini ya, biar saya masuk. Balas Ardi dengan wajahnya yang masih terlihat tenang. Maksud lu mau raga sukma, Di? Iya, Bang. Abang jaga ya. Balas Ardi dengan mantap. Oke dah, kalau begitu biar gua yang jadi kiper. Lu maju aja terus, Di. Ucap Bang Pian yang membuat Ardi tersenyum. Ardi segera duduk bersila di lantai dan meletakkan tasbihnya di atas telapak tangan yang terbuka. Matanya perlahan mulai terpejam dan sambil merilekkan tubuhnya, dia mulai mengatur nafasnya. Sementara itu Bang Pian tetap berjaga di samping Mbak Maya. Matanya terus mengawasi sekeliling dengan penuh waspada. Suasana di dalam ruko perlahan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bang Pian pun mulai merasakan sesuatu yang berat yang datang ke arahnya. Sementara itu aroma anyir yang sempat menghilang kini kembali menyelinap di udara, membuat bulu kuduknya meremang. Perlahan-lahan tubuh Ardi terlihat semakin tenang. Nafasnya menjadi lebih lambat, lalu tiba-tiba tubuhnya sedikit tersentak, seperti ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Bang Pian yang mengetahui jika kini sukma Ardi telah keluar dari tubuhnya langsung bersiaga. Dia pun lalu memanggil sosok Wiratungga untuk membantunya berjaga, dan dengan cepat tiba-tiba saja muncul dua bilah golok kembar yang memendarkan cahaya dan berputar mengelilingi tempat Bang Pian, Ardi, dan Mbak Maya berada. Beberapa saat kemudian di tengah suasana yang mulai mencekam, tiba-tiba saja Bang Pian mendengar suara orang memanggil nama Mbak Maya. Suara itu berasal dari arah luar ruko tempat Bang Pian dan Ardi serta Mbak Maya berada. Walau sempat khawatir karena suara itu terdengar seperti suara milik Pak Teguh, namun Bang Pian tidak terkecoh. Dia tahu bahwa itu adalah ulah makhluk gaib yang sedang mencoba mengganggu konsentrasinya dan mencari celah untuk menyerang. Tatapannya tetap tajam, mengawasi setiap sudut ruangan, berjaga-jaga kalau-kalau makhluk itu mencoba mendekat dengan cara lain. Setelah mendapatkan penglihatan dari sosok yang terus mengintainya di luar pagar gaib pelindung yang dibuatnya, Bang Pian pun langsung meminta Wiratungga untuk menghantam sosok tersebut. Dan pertempuran gaib pun mulai terjadi antara Wiratungga yang berwujud dua bilah golok kembar yang diselimuti cahaya kebiruan melawan sosok gaib yang berwujud makhluk raksasa bertubuh gempal dengan dua taring yang sangat panjang serta dua telinga lebar seperti telinga gajah. Sosok yang dihadapi Wiratungga itu terlihat bertelanjang dada dengan air liur yang membasahi tubuhnya. Matanya terlihat tampak hitam pekat, seolah menggambarkan sebuah kegelapan yang tidak berujung. Bang Pian yang sudah terbiasa menghadapi makhluk-makhluk gaib pun terlihat bergidik ngeri menyaksikan sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu. Namun Bang Pian tidak ingin konsentrasinya buyar dengan semua itu. Karena tidak dapat ikut membantu sosok Wiratungga menghadapi makhluk yang digambarkannya seperti sosok buto itu, Bang Pian pun memanggil makhluk gaib lainnya yang juga sering membantunya. Dengan sekejap Kemamang Abang pun datang dan langsung membantu Wiratungga yang tampak kewalahan menghadapi sosok buto tersebut. Sementara itu di alam lain Ardi terus berusaha mencari jejak Mbak Maya yang samar tertinggal. Dia terus melangkah perlahan di atas jalan setapak yang menghalangi setiap gerakannya. Di sebelah kiri, jalan setapak itu terlihat jurang menganga yang begitu dalam dan sangat gelap seolah tanpa dasar yang terlihat. Samar-samar suara angin terdengar seperti bisikan-bisikan yang mencoba mengganggu konsentrasinya. Jejak energi Mbak Maya masih terasa, namun semakin melemah. Ardi mempercepat langkahnya menelusuri jalan yang semakin sempit itu. Setiap pijakan terasa rapuh, seolah tanah di bawahnya bisa runtuh kapan saja. Namun dia tidak punya pilihan selain harus terus maju. Sesampainya di tempat datar yang tertutupi kabut tebal, tiba-tiba sosok bayangan mulai muncul. Ardi memperhatikan dengan lebih waspada karena di hatinya muncul keraguan pada sosok yang semakin jelas terlihat itu. Loh, kok kamu ada di sini juga, Dik? Tanya Mbak Maya yang terlihat seolah tidak percaya jika Ardi berada di tempat itu. Namun Ardi tidak menjawab. Dia memilih diam sambil terus mendengungkan doa-doa perlindungan dalam hatinya. Kamu kesini buat nolong aku kan, Dik? Tanya Mbak Maya dengan wajah yang terlihat penuh harap.
Namun lagi-lagi Ardi tidak menjawab. Dia memilih tetap terdiam sambil terus berdoa. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Ardi mulai mencengkeram bahu Mbak Maya dengan erat. Setelah itu dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lantang. Dan tiba-tiba tubuh Mbak Maya pun bergetar hebat, seolah menahan rasa sakit yang mulai menyerangnya. Keteguhan Ardi tidak tergoyahkan, walau Mbak Maya terus merintih kesakitan sambil meminta Ardi untuk menghentikan apa yang sedang dilakukannya itu. Dan ketika suara jeritan Mbak Maya semakin terdengar keras, Ardi semakin lantang membaca ayat-ayat suci dan doa-doa perlindungan. "Tunjukkan di mana teman saya," ucap Ardi dengan suara lantang dan terdengar sangat tegas. "Aku tidak tahu, hentikan ucapanmu itu," ujar Mbak Maya dengan suara yang terdengar serak, seperti suara seorang nenek tua. "Baiklah, jangan salahkan saya kalau tubuhmu akan musnah dengan ayat-ayat suci ini," balas Ardi dengan tegas dan kembali melanjutkan bacaan-bacaannya. Tiba-tiba tubuh Mbak Maya yang bergetar hebat mulai berubah. Kulitnya yang semula terlihat normal perlahan memudar dan semakin pucat. Suaranya semakin parau bercampur dengan jeritan memilukan yang bergema di seluruh tempat itu. Ardi terus saja membacakan doa-doa untuk melemahkan makhluk tersebut. Dia tahu bahwa yang berdiri di hadapannya bukanlah Mbak Maya yang sebenarnya. Makhluk itu telah mencoba memperdaya dan berpura-pura menjadi Mbak Maya untuk mengiringnya ke dalam jebakan. Namun Ardi yang sudah sering mengalami kejadian-kejadian seperti itu, dia tidak akan tertipu. Sosok yang menyerupai Mbak Maya itu mulai meronta. Tubuhnya gemetar tidak terkendali, seperti ada sesuatu yang sedang ditarik keluar dari dalamnya. Wajahnya yang semula menyerupai Mbak Maya kini mulai berubah. Mata yang sayu menjadi hitam pekat, bibirnya menipis, dan kulitnya mengering seperti pohon lapuk yang hampir roboh. "Sudah cukup, hentikan, tolong hentikan!" Pinta makhluk itu meraung dengan suaranya bergema menembus kabut tebal. Aku akan pergi, dan akan aku tunjukkan di mana temanmu berada." Imbu sosok makhluk yang kini berwujud nenek tua dengan gaun hitam lusuh serta bau busuk yang sangat menyengat. Mendengar itu, Ardi tetap tidak berhenti membacakan doa-doa dengan suara lantang. Dia tahu bahwa makhluk gaib itu penuh tipu daya, dan sebelum makhluk itu mengatakan di mana keberadaan Mbak Maya, dia akan terus menyiksanya dengan kalimat-kalimat yang perlahan membakar sosok makhluk gaib tersebut. "Di mana teman saya? Di mana kamu menyembunyikannya?" ujar Ardi dengan suara yang lebih tegas dan terasa sangat menekan sosok makhluk berwujud nenek tua itu. "Di sana, dia masih berada di sana," ujar sosok makhluk gaib itu sambil menunjukkan sebuah arah dengan wajahnya. "Di mana? Cepat kau tunjukkan sebelum ayat-ayat suci ini memusnahkanmu, Nek," balas Ardi yang semakin tegas. "Dia di bawah pohon besar itu, lihatlah ke sana," ucap sosok nenek tua itu dengan suaranya yang terdengar terputus-putus, seperti mulai melemah. "Cepat kau buka tabir gaib itu, Nek, atau aku benar-benar membakarmu," balas Ardi yang juga masih tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Beberapa saat kemudian, kabut pekat yang menyelimuti tempat di mana Ardi berada pun perlahan menghilang, dan samar-samar terlihat sebuah pohon besar yang ada di hamparan rumput hijau. Di sana Ardi melihat Mbak Maya yang tampak sedang kebingungan. Setelah merasa yakin jika yang dilihatnya adalah Mbak Maya, Ardi pun langsung menghempaskan tubuh makhluk itu hingga terlempar jauh ke belakang dan menghantam tanah datar yang masih tertutup kabut. Dalam sekejap sosok tersebut berubah menjadi kabut hitam yang perlahan menghilang seperti terserap ke dalam tanah. Ardi segera melangkah mendekati pohon besar itu. Matanya tetap waspada mengawasi ke sekelilingnya. Meski kabut mulai memudar, dia tahu bahwa ancaman di tempat ini belum benar-benar hilang. Mbak Maya tampak berdiri dengan raut wajah kebingungan. Matanya berkeliaran ke segala arah, seolah mencari jalan keluar dari tempat yang sangat asing itu. Ardi bisa merasakan energi lemah yang menyelubungi tubuhnya karena sukmanya masih terjebak di alam gaib kala itu, belum sepenuhnya bebas. Mbak Maya, di sini Mbak," ujar Ardi dengan suara kencang memanggil-manggil namanya. Mbak Maya menoleh cepat, tatapannya kosong seperti tidak mengenali siapa yang memanggilnya. Namun perlahan-lahan matanya mulai menunjukkan sedikit kesadaran. "Ardi?" balas Mbak Maya dengan suara lirih, nyaris tidak terdengar. Ardi semakin mendekat, namun dia tetap berhati-hati. Pengalaman sebelumnya mengajarkannya bahwa alam gaib adalah tempat penuh dengan ilusi. Dia tidak ingin terburu-buru dan jatuh ke dalam jebakan yang lain.
Nunggu siapa, Mbak? Tanya Ardi sambil tersenyum. Walau dia tahu jika keadaan belum sepenuhnya aman, namun Ardi berusaha untuk tidak membuat sukma Mbak Maya lemah karena rasa takut yang dialaminya. Sambil tersenyum, Ardi terus membaca doa-doa perlindungan dalam hati. Dik, kita di mana? Kok tempat ini aneh deh? Balas Mbak Maya sambil kembali mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Kayaknya lagi di alam mimpi deh, Mbak. Soalnya tempatnya aneh sih. Sekilas tempat ini indah, tapi ada hawa yang menakutkan. Balas Ardi yang juga ikut mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Masa iya ini cuma mimpi? Kalau benar ini mimpi, bolehlah aku ngungkapin perasaanku ke kamu. Balas Mbak Maya yang malah membuat Ardi menjadi gugup. Udah, nanti saja ngungkapinya, Mbak. Sekarang kita harus pergi dari tempat ini. Balas Ardi dengan suara terbata. Ya padahal jarang-jarang loh aku bisa mimpi ketemu kamu. Lagian kan pas banget suasananya. Kayak romantis gitu, Dik. Ucap Mbak Maya yang semakin membuat Ardi kebingungan. Namun sebelum Ardi menjawab apa yang dikatakan oleh Mbak Maya, tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar hebat. Dari balik pohon besar tempat mereka berada itu, muncul sebuah sosok yang perlahan-lahan menjulang tinggi, dengan tubuhnya yang gempal dan wajahnya seperti topeng leak yang berwarna merah, memiliki 2 taring panjang dan daun telinga lebar seperti gajah. Sosok makhluk sangat besar dan terlihat lebih kuat daripada sosok yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Ardi. Matanya yang merah membara menatap lurus ke arah Ardi, penuh dengan kebencian. Kau pikir bisa pergi dari tempat ini dan membawa dia begitu saja? Ujar makhluk itu menggema dengan suaranya yang terdengar berat dan menyeramkan. Ardi tidak gentar, ia segera menarik tasbih kecil yang menggenggamnya erat. Dengan suara lantang ia kembali melafalkan ayat-ayat suci. Makhluk itu menggeram keras dan tiba-tiba udara di sekeliling mereka berputar seperti badai kecil yang hendak menghempaskan Ardi. Namun Ardi terlihat tetap tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun ketakutannya. Ayo Mbak, kita harus segera pergi dari sini, seru Ardi yang membuat Mbak Maya semakin menggenggam erat tangan Ardi. Apa kita bisa selamat, Di? Tanya Mbak Maya dengan tubuh gemetar. Insya Allah Mbak, sekarang Mbak Maya terus berdoa ya, biar kita sama-sama selamat. Balas Ardi dengan wajah yang terus terlihat tenang. Andai saja kita nggak selamat dari tempat ini, aku cuma mau bilang, Di, aku suka kamu dari pertama kita bertemu. Balas Mbak Maya yang malah membuat Ardi merasa sangat terganggu. Iya Mbak, saya juga begitu. Sekarang ayo kita pergi, ucap Ardi yang langsung menarik tangan Mbak Maya. Makhluk besar yang terlihat sangat menyeramkan itu merasa semakin marah. Sosok itu menggeram, lalu mengangkat kedua lengannya yang penuh dengan energi hitam yang berputar-putar seperti pusaran api. Tanah di sekitar mereka mulai bergemuruh, seolah hendak runtuh. Sementara angin bertiup semakin kencang, membawa suara-suara aneh yang menggema di udara. Ardi terus menggenggam erat tangan Mbak Maya. Dia merasakan betapa dingin dan gemetarnya tangan wanita itu, namun dengan mantap dia terus membaca ayat-ayat suci yang mulai menciptakan benteng perlindungan di sekeliling mereka. Makhluk itu melangkah maju, setiap pijakannya menggetarkan bumi, matanya yang merah membara menatap penuh amarah. Tapi Ardi tidak sedikit pun merasa gentar, dia menarik tasbihnya dan melemparkannya ke tanah di depan mereka. Yang seketika membuat sebuah cahaya putih terang memancar, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar mereka berdua. Cahaya itu membuat makhluk gaib tersebut mundur selangkah dan semakin menggeram karena tidak bisa mendekat. Sekarang kita lari lurus ke depan ya Mbak, pokoknya jangan berhenti, ujar Ardi yang melihat celah untuk pergi dari tempat itu. Mereka berlari secepat mungkin menerobos kabut yang masih menyelimuti tempat itu. Namun makhluk itu tidak tinggal diam. Dia mengayunkan tangannya ke arah mereka hingga menciptakan semburan energi hitam yang hampir mengenai Ardi. Akan tetapi tepat sebelum energi itu menyentuh mereka, dari kejauhan terdengar suara lantunan doa lain yang menggema di udara. Bersama dengan itu cahaya kemasan tiba-tiba muncul, menerobos kabut dan menghantam makhluk tersebut dengan dahsyat. Ardi melirik ke belakang dan tersenyum, dan dari balik kabut samar-samar terlihat sosok Bang Pian dengan 2 bilah golok bercahaya yang berputar di sekelilingnya. Ia berdiri tegap, siap melindungi mereka. Tanpa ragu Ardi menggenggam tangan Mbak Maya lebih erat dan terus berlari menuju cahaya yang mulai muncul di kejauhan. Cahaya itu adalah jalan keluar dari dunia gelap itu menuju ke dunia nyata. Setelah berada di dekat cahaya terang itu, Ardi langsung mendorong tubuh Mbak Maya dengan keras.
Setelah itu dia kembali membaca doa-doa perlindungan agar sosok makhluk gaib tersebut tidak ikut masuk ke dalam portal gaib yang menjadi tempat Mbak Maya. Perlahan-lahan tubuh Mbak Maya terlihat bergerak sendiri. Kelopak matanya bergetar sebelum akhirnya terbuka. Nafasnya tersegal seperti baru saja lepas dari cengkraman sesuatu yang menakutkan. Sementara Ardi segera berjongkok di sampingnya untuk memastikan keadaannya. "Mbak Maya, nggak apa-apa kan, Mbak?" tanya Ardi sambil membantunya terbangun. "Pusing banget, Di, rasanya kayak muter-muter gitu," balas Mbak Maya menjelaskan keadaannya. "Lagian ngapain Mbak Maya rebahan di situ, kan kotor," celetuk Bang Pian sambil tersenyum. "Maya juga nggak tahu, Bang, tapi yang Maya ingat tadi waktu Abang sama Ardi ke atas, tahu-tahu ada nenek-nenek masuk ke sini. Nenek itu kayak tukang minta-minta gitu, Bang. Pakainya lusuh, terus di kepalanya pakai kain warna hitam. Maya pikir dia pengemis, makanya Maya langsung kasih uang ke nenek itu. Abis gitu, tahu-tahu Maya kayak ada di tempat lain, Bang," ujar Mbak Maya menjelaskan. "Tadi Mbak Maya pingsan, mungkin karena telat makan atau kecapean aja sih," balas Ardi yang coba menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. "Tapi aku tadi kayak mimpi ketemu kamu, Di," ucap Mbak Maya sambil terus menatap Ardi dengan tatapan yang membuat Ardi tersipu. "Di mimpinya ada saya nggak, Mbak?" tanya Bang Pian yang kini berada agak jauh dari tempat Mbak Maya dan Ardi berada. "Nggak ada sih, Bang," balas Mbak Maya yang langsung meneguk air minum di botol yang diberikan oleh Ardi. "Nah, tadi siapa ya yang bilang mau ungkapin sesuatu? Kayaknya saya denger itu udah tadi," saut Bang Pian sambil tersenyum ke arah Ardi. "Tadi itu aku mimpi apa bukan sih, Dik?" tanya Mbak Maya dengan wajah penasaran. "Iya, itu cuma mimpi kok, Mbak. Udah, sekarang kita keluar dulu yuk. Di sini udah mulai pengap lagi hawanya," balas Ardi dengan wajahnya yang memerah. "Jadi kamu nggak tahu ya apa yang ada di dalam mimpiku tadi?" tanya Mbak Maya sambil terus memandang ke arah Ardi. "Yang jujur, Dik, jangan mainin perasaan perempuan, cemen amat," celetuk Bang Pian dari arah belakang Ardi. "Ya gimana ya, udahlah Mbak, nggak usah dipikirin. Yang penting hari ini semuanya aman," balas Ardi sambil tersenyum malu. "Yah, dia ngeles lagi, dasar on. Udah gede masih takut aja sama perawan. Sikat dong, Di," gerutu Bang Pian yang terlihat kesal. Mbak Maya hanya tertawa kecil mendengar celotehan Bang Pian, sementara Ardi berusaha menghindari tatapan Mbak Maya yang masih penuh rasa ingin tahu. Suasana yang tadi tegang perlahan berubah menjadi lebih tenang. Meskipun di dalam hati masing-masing mereka tahu kejadian barusan bukan sekedar mimpi biasa. "Udah, kita keluar aja dulu. Kebanyakan diem di sini, malah jadi nggak enak lagi rasanya," ujar Ardi mencoba mengalihkan pembicaraan. "Aduh, kasihan banget lu, Mbak. Udah ngasih kode keras, tapi bocah ini malah pura-pura budek," celetuk Bang Pian lagi. Mereka bertiga pun mulai melangkah keluar dari ruko yang sejak tadi menjadi tempat kejadian aneh. Begitu melewati pintu, udara segar langsung menyambut, walau hari itu langit senja telah memerah. Walaupun belum mengetahui apa yang sebenarnya ada di ruko milik Pak Teguh itu, tapi baik Bang Pian maupun Ardi merasa sangat bersyukur karena tidak terjadi sesuatu yang berbahaya bagi Mbak Maya. Dan hari itu mereka memilih pulang untuk menyiapkan diri menguak sebuah misteri yang ada di sana. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.